Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan, termasuk fenomena agregat seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi perekonomian. Berikut adalah beberapa materi dasar dalam pengantar ekonomi makro. Pertama, pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro berfokus pada analisis agregat dari perekonomian dan bagaimana berbagai faktor saling berinteraksi. Berbeda dengan ekonomi mikro yang lebih fokus pada perilaku individu atau perusahaan. Kedua, indikator ekonomi makro, produk domestik bruto (PDB), ukuran total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu. Tingkat inflasi, persentase kenaikan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Tingkat pengangguran, persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi aktif mencari pekerjaan. Neraca perdagangan, selisih antara ekspor dan impor suatu negara. Ketiga, teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, seperti akumulasi modal, kemajuan teknologi, dan pertumbuhan populasi. Keempat, kebijakan fiskal, kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait pengeluaran dan penerimaan negara untuk mempengaruhi perekonomian. Alat utama termasuk pajak dan pengeluaran pemerintah. Kelima, kebijakan moneter, kebijakan yang dikelola oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Tujuannya adalah untuk mengontrol inflasi, stabilitas mata uang, dan mencapai pertumbuhan ekonomi. Keenam, siklus bisnis, fluktuasi yang terjadi dalam aktivitas ekonomi yang terdiri dari fase ekspansi dan kontraksi, menggambarkan bagaimana perekonomian berkembang dan menyusut dalam siklus tertentu. Ketujuh, inflasi dan deflasi. Inflasi adalah kenaikan umum harga barang dan jasa. Deflasi adalah penurunan umum harga barang dan jasa. Faktor penyebab inflasi termasuk permintaan yang tinggi, biaya produksi yang meningkat, dan ekspektasi inflasi. Kedelapan, pengangguran. Jenis-jenis pengangguran, termasuk pengangguran struktural, siklis, dan friksional. Dampak pengangguran terhadap perekonomian dan masyarakat. Kesembilan, perdagangan internasional. Memahami bagaimana perdagangan antar negara dapat mempengaruhi perekonomian domestik, konsep keunggulan komparatif dan neraca pembayaran. Kesepuluh, globalisasi dan ekonomi makro. Dampak globalisasi terhadap perekonomian nasional dan interaksi antara negara-negara. Dalam konteks ekonomi makro,